Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kembali dari Jogja, kami menyapa saudara pada hari ke-243 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita hari ini, marilah kita berdoa dan mohon bimbingan kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 6. Demikian tertulis, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Understand therefore that is not because of your righteousness that the Lord your God is about to give you this good land as a possession, for you are a stubborn people. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam hari ini, kerendahan hati dan pengakuan akan anugerah Tuhan. Kerendahan hati dan pengakuan akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nas hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan anugerah Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Ayat ini menegaskan bahwa berkat yang kita terima bukanlah dari usaha kita, bukan dari kemampuan kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang dicurahkan, dilimpahkan kepada kita semata-mata. Bangsa Israel disingkirkan karena mereka memberontak. Mereka melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Namun tetap Tuhan mengasihi bangsa Israel, memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada umat Israel. Ini yang menarik dari teks ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering tergoda untuk berpikir bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan kita ini atas usaha kita sendiri. Kita merasa itu karena kehebatan kita, bukan karena Tuhan. Karenanya ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita miliki hari ini adalah pemberian Tuhan. 2 hari yang lalu tema ini juga sudah saya ulas. Kita diajak untuk bersikap rendah hati, tidak sombong, tetapi bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan menyadari hal ini, kita dapat hidup lebih bijaksana. Kita hidup penuh dengan rasa syukur serta peka terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Ada beberapa catatan yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati. Ayat ini mengajak kita untuk melihat berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Itu bukanlah dari hasil usaha kita sendiri, tetapi itu kebaikan Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Artinya ayat ini mengajarkan supaya kita tetap rendah hati dan tidak sombong, dan tidak perlu tinggi hati atas pencapaian yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki, tadi sudah saya katakan, itu bersumber dari Tuhan. Sebagai kasih karunia yang kita peroleh. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan mengakui bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak berada pada posisi kita pada hari ini. Saya ulangi, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan berada pada posisi saat ini. Itu yang kedua, anugerah Tuhan. Yang ketiga, kesadaran diri.
betapa bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahasa Bataknya si jual baut, si jual atiara, si jual ruku. Tegar tengkuk. Yang berarti keras kepala, memberontak, melawan. Itulah ulah umat Israel kala ini. Ini mengajak kita untuk introspeksi diri, sadar diri. Kita sadar bahwa kita manusia lemah, yang penuh kekurangan. Kita sadar bahwa kita sering mengumpat kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita sering melanggar perintah dan firman Tuhan. Setelah bahkan kita lebih taat kepada perintah dunia ini daripada perintah Tuhan. Ini harus kita sadari. Intinya sadar kita tergoda untuk memberontak melawan kepada Tuhan. Tapi teks hari ini mengingatkan kita, janganlah seperti itu. Jangan tegar tengkuk, buanglah tegar tengkuk. Supaya apa? Kita memperoleh janji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kesetiaan Tuhan. Meskipun kita sering memberontak, melawan, menduakan Tuhan, atau tidak memercayai Tuhan, tetapi Tuhan setia. Tuhan setia mengasihi, memberkati kita. Bahkan memenuhi janjinya kepada saudara dan kepada kita dan kepada saya. Ini yang menarik dari teks ini. Artinya Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan dan dorongan untuk terus berusaha lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Artinya ada perubahan hidup yang lebih baik menuju kesempurnaan. Ini yang menarik dari teks ini. Maka kepadamu Allah memberikan negeri yang baik untuk diduduki. Bahwa orang-orang yang terus mengalami perubahan hidup menuju kebaikanlah akan diberikan kepercayaan menduduki negeri yang baik bagi kita. Nah, karena itu apa yang hendak kita renungkan dari Nazaret ini? Pertama, kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Yang kedua, sadar anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan dan kesadaran diri. Sadar diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kesetiaan Tuhan. Karena itu dengan renungan ini kita diajak untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk terus meyakini bahwa kasih karunia Tuhanlah yang perlu kami percayai dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami yakin bahwa kami tidak mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupan ini karena usaha dan upaya kami sendiri. Tapi karena Tuhan dengan kasih setia-Mu memenuhi janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami Bapa untuk mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.